Ada hal yang sering banget disebutkan oleh netizen dunia maya terhadap beberapa orang di negeri ini, yakni kalau gak nyinyir gak makan. Salah seorang pelakunya adalah Rocky Gerung. Jangankan mau duduk di kursi pemerintahan, jadi ketua RT saja dia gak pernah. Tapi kalau dia lagi ngomong, seolah-olah lebih berpengalaman dari Presiden Jokowi dalam mengurus pemerintahan ini. Bahkan tidak jarang ia turut merendahkan pemerintah, layaknya kadrun yang gagal move on. Padahal ngurus negara itu tidak hanya soal menjalankan teori saja. Tapi ada banyak permasalahan yang mesti diselesaikan yang itu gak ada di buku pelajaran manapun. Hanya saja, meskipun minim praktek si Rocky ini banyak cuap. Sehingga ia disukai oleh ILC maupun oleh para kadrun pendukung Prabowo di Pilpres 2019 lalu. Hingga, meskipun omongnya di ILC itu tong kosong nyaring bunyinya alias gak ada faedahnya sama sekali, ia dapat honor dari TV One dengan jumlah yang cukup banyak. Jadi, kalau seandainya si Rocky ini gak hobi nyinyir lagi, belum tentu Karni Ilyas mau mengundangnya. Sehingga keran pemasukannya pun secara otomatis akan tertutup. Kemudian, yang gak makan kalau gak nyinyir berikutnya adalah Fadly Zon. Kita tahu sendiri kalau Gerindra saat ini berada di koalisi pengusung pemerintah. Ada dua kadernya ditunjuk oleh Presiden Jokowi jadi menteri. Hanya saja memang salah satu di antaranya diciduk KPK. Hingga saat ini kader partai berlambang burung Garuda itu tinggal seorang saja di Kabinet Indonesia Maju. Namun, tidak menutup kemungkinan kedepannya akan ada lagi kader Gerindra yang ditunjuk jadi menteri. Ketika reshuffle kabinet dilakukan, meskipun bosnya menikmati duduk di kursi Menhan, tapi si Fadly ini tetap saja seperti orang yang tidak tahu diri. Ia memposisikan diri sebagai koalisi rasa oposisi. Jadi tukang nyinyirin pemerintah. Tidak hanya pemerintah saja yang dinyinyirin oleh Fadly Zon, tapi juga Wali Kota Bogor, Bima Arya. Lantaran kader PAN itu hendak melaporkan di rut rumah sakit Umi ke polisi pasca rumah sakit tersebut menghalang-halangi Satgas COVID-19 mendapatkan akses informasi terkait status Rizik, apakah positif COVID-19 atau tidak. Memang sih ada yang mengatakan itu hanya drama Wali Kota Bogor saja. Karena tidak menunggu waktu lama, setelah wacana hendak melaporkan di rut RS Umi itu digulirkan, ia lantas mempertimbangkan untuk membatalkan laporan tersebut. Tapi Fadly Zon sudah terlanjur nyinyir. Tanpa tedeng aleng-aleng, ia menuding Bima Arya sedang mencari perhatian dan mencari peluang politik. Walkot Bogor Bima Arya mungkin sedang cari perhatian mencari peluang politik, cuit Fadly Zon melalui akun Twitternya @fadlyzon. Namun, bukannya mendapat perhatian atau pujian dari Prabowo terkait cuitannya itu, Fadly Zon malah kena skakmat Yunarto Wijaya. Totok panggilan Yunarto, gerah melihat sahabatnya, Bima Arya diperlakukan seperti itu oleh Fadly Zon. Tanpa tedeng aleng-aleng juga ia mengatakan gak apa-apa mencari peluang politik. Daripada nyari uang haram lewat kebijakan ekspor benih lobster. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah seorang kolega Fadly Zon, Edi Prabowo baru-baru ini ditangkap KPK lantaran korupsi terkait izin ekspor benih lobster. Menteri KKP itu dikatakan menerima uang senilai 3,4 miliar rupiah dan 100.000 dolar AS dari PT Aero Citra Cargo. Dengan kompensasi semua perusahaan yang mau ekspor benih lobster mesti melalui PT Aero Citra ini. Dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor. Jadi, si Fadly ini diingatkan dengan keras oleh Totok, lihat dulu deh internal partai lo, sudah benar apa belum, sebelum ngurusin orang lain.